You are the only one who could have done this. Bukan saya. I did not do it. Alarm di ponsel butut itu bergetar tepat pukul 4.30 pagi. Bagi Agus, seorang pria berusia 32 tahun, itu bukan sekadar penanda hari baru, tapi genderang perang melawan rasa lelah. Selama 3 tahun, lantai marmer dingin di apartemen mewah di Orchard Road, Singapura, telah menjadi saksi bisu perjuangannya. Ia meninggalkan gelar sarjana keperawatan yang ia raih dengan susah payah di Universitas Negeri di Indonesia, terpaksa menjadi asisten rumah tangga, Art, demi melunasi utang keluarga dan membiayai pengobatan ayahnya yang sakit keras. Majikannya, Tuan dan Nyonya Lim, adalah pasangan pengacara sukses. Mereka menghargai kebersihan dan ketertiban di atas segalanya, tetapi memandang Agus tidak lebih dari sekadar bayangan yang bergerak, sebuah fungsi, bukan seorang manusia. Agus menerima tatapan dingin itu dengan lapang dada. Setiap kali ia membersihkan kolam renang indoor atau menyetrika kemeja sutra, ia membayangkan dirinya sedang merawat pasien di rumah sakit. Itu adalah caranya untuk tetap waras. Hari itu adalah hari yang spesial. Tuan Lim akan menjamu rekan-rekan firma hukumnya dari London. Apartemen harus sempurna. Agus! Suara Nyonya Lim yang melengking terdengar dari ruang kerja. Pastikan tidak ada setitik debu pun. Dan ingat, jangan keluar dari area dapur kecuali dipanggil. Tamu-tamu saya tidak perlu melihat kamu. Hati Agus sedikit riris, tapi ia hanya mengangguk patuh. Baik, Nyonya. Ia bekerja tanpa henti. Ia menyiapkan jajaran gelas kristal, memastikan taplak meja terpasang simetris, dan memasak hidangan pembuka yang resepnya ia pelajari dari YouTube. Ia ingin membuktikan bahwa ia lebih dari yang mereka kira, bahkan jika mereka tidak pernah mau melihatnya. Malam tiba. Para tamu, dengan setelan jas mahal dan tawa yang dibuat-buat, memenuhi ruang tamu. Agus bergerak cepat di dapur, menyajikan piring-piring dengan cekatan. Di tengah kesibukan, ia melihat Tuan Lim meletakkan sebuah jam tangan perak yang sangat mewah di meja bar, tepat di samping nampan yang akan Agus angkat. Arloji ini warisan kakek saya. Tuan Lim membanggakannya kepada tamunya. 1 jam berlalu. Pesta berjalan lancar. Tiba-tiba, Tuan Lim berteriak. Di mana arloji saya? Tadi saya letakkan di sini. Semua mata tertuju ke meja bar yang kini kosong. Kepanikan melanda. Nyonya Lim segera menoleh ke dapur. Satu-satunya orang yang keluar masuk area itu adalah Agus. Agus! Teriaknya. Agus keluar dengan wajah bingung. Kamu pasti yang mengambilnya, tuduh Tuan Lim. Matanya menyorot tajam. Tidak ada orang lain. Mengaku sekarang. Saya tidak mengambil apa-apa, Tuan. Saya bersumpah. Suara Agus bergetar. Orang miskin seperti kamu, matanya pasti hijau melihat barang semahal itu, cibir Nyonya Lim. Kami akan panggil polisi jika kamu tidak mengaku. Para tamu dari London menatap dengan canggung. Reputasi Tuan Lim dipertaruhkan. Tanpa pikir panjang, ia meraih tas ransel usang milik Agus yang tergantung di dapur. Ia menumpahkan seluruh isinya ke lantai. Hanya ada dompet tipis berisi beberapa dolar Singapura, ponsel butut, foto keluarga yang sudah kusam, dan sebuah stetoskop lama. Tuan Lim tertawa sinis. Apa ini? Kamu mau main dokter-dokteran? Penghinaan itu terasa lebih sakit daripada tuduhan pencurian. Stetoskop itu adalah kenang-kenangan dari dosen pembimbingnya. Saya dulu. Agus mencoba menjelaskan, tapi suaranya tercekat oleh rasa malu. Sudah, jangan banyak alasan, bentak Nyonya Lim. Tepat pada saat itu, seorang tamu wanita dari London, Nyonya Henderson, yang sedari tadi diam sambil memegangi dadanya, tiba-tiba terbatuk hebat. Wajahnya memucat, matanya terbelalak, dan ia mencengkeram lehernya. Ia tersedak udang dari hidangan pembuka. Ya Tuhan! Dia tidak bisa bernapas. Teriak suaminya panik. Kekacauan meledak. Tuan Lim panik, mencoba menelepon ambulans dengan tangan gemetar. Tamu lain berteriak. Nyonya Lim membeku ketakutan. Nyonya Henderson sudah mulai membiru. Ia ambruk dari kursinya.
Semua orang panik, kecuali Agus. Dalam sepersekian detik, celemek yang ia kenakan seolah sirna, digantikan oleh seragam putih tak kasat mata dari profesi yang ia tinggalkan. Ia lupa akan penghinaan, arloji yang hilang, dan statusnya sebagai art. "Minggir!" teriaknya dengan otoritas yang mengejutkan semua orang. Agus segera berlutut di samping Nyonya Henderson. Ia tidak bisa melakukan Heimlich maneuver karena wanita itu sudah pingsan. Waktu menipis. Dia pingsan. Denyut nadinya melemah. Seru Agus. Ia segera membaringkan wanita itu, mendongakkan kepalanya untuk membuka jalan napas. Tapi udang itu menyumbat total. "Seseorang, ambilkan pisau kecil yang tajam dan sedotan minum," perintahnya. Semua orang tertegun. "Apa yang mau kamu lakukan?" teriak Tuan Lim. "Tidak ada waktu." Jalan napasnya tersumbat total. "Kita harus melakukan krikotirotomi darurat atau dia meninggal dalam 1 menit. Agus balas membentak. Tuan Lim, yang pucat pasi, menyerahkan pisau stea kecil. Nyonya Lim memberikan sedotan dari meja bar. Para tamu menahan napas. Tangan Agus, yang biasa dipakai menggosok dan mencuci, kini bergerak dengan ketepatan seorang ahli bedah. Ia meraba leher Nyonya Henderson, menemukan membran krikotiroid, sebuah prosedur berisiko tinggi yang hanya ia pelajari dalam pelatihan darurat. Dengan satu gerakan cepat dan pasti, ia membuat sayatan kecil. Darah menyembur sedikit. Ia memasukkan sedotan itu ke dalam lubang sebagai saluran udara darurat. Seketika, terdengar suara tarikan napas yang serak dan dalam. Dada Nyonya Henderson mulai naik turun. Warna biru di wajahnya perlahan memudar. Agus tidak berhenti. Ia mengambil stetoskop dari ranselnya yang tergeletak di lantai, memasangnya di telinga, dan memeriksa suara paru-paru wanita itu. Dia stabil. Oksigen sudah masuk, katanya dengan napas terengah. Seluruh ruangan hening total. Satu-satunya suara adalah napas Nyonya Henderson yang tersengal melalui sedotan dan sirine ambulans yang mendekat di kejauhan. Para medis tiba dan langsung mengambil alih. Kepala para medis itu menatap Agus dengan takjub. "Siapa Anda? Tindakan Anda barusan menyelamatkan nyawanya. Anda seorang dokter." Saya seorang perawat terdaftar dari Indonesia," jawab Agus pelan, tangannya masih gemetar. Saat itulah, suami Nyonya Henderson, yang masih syok, melihat ke bawah meja makan. Di sana, di antara kaki kursi, tergeletak arloji perak Tuan Lim. Rupanya arloji itu tersenggol nampan dan jatuh tanpa ada yang menyadari. "Ini arloji Anda," katanya pelan sambil menyerahkannya kepada Tuan Lim. Tuan dan Nyonya Lim berdiri mematung. Wajah mereka pucat pasi, bukan lagi karena tamu yang tersedak, tetapi karena rasa malu yang luar biasa. Di depan mereka, berdiri pria yang baru saja mereka tuduh pencuri, yang barang-barangnya mereka buang ke lantai, yang mereka hina karena membawa stetoskop. Pria yang sama baru saja melakukan prosedur medis darurat yang kompleks di lantai ruang makan mereka dan menyelamatkan nyawa tamu kehormatan mereka. Celemek Agus sedikit bernoda darah. Ia berdiri di tengah kemewahan apartemen itu, bukan lagi sebagai bayangan, tetapi sebagai pahlawan yang paling bersinar. Setelah Nyonya Henderson dibawa ke rumah sakit, dan dipastikan akan pulih total, para tamu lain pergi dalam diam. Tuan dan Nyonya Lim ditinggal berdua dengan Agus di ruang tamu yang berantakan. Nyonya Lim adalah yang pertama bergerak. Ia berjalan ke arah Agus dan menunduk dalam-dalam. "Agus, maafkan saya. Maafkan kami." Isaknya. Rasa angkuhnya luntur total. Tuan Lim hanya bisa berdiri kaku, menundukkan kepalanya. Saya tidak tahu harus berkata apa. Anda menyelamatkan kami. Anda menyelamatkan reputasi saya dan nyawa tamu saya." Agus menarik napas dalam-dalam. "Saya sudah memaafkan, Nyonya, Tuan." Minggu berikutnya, terjadi perubahan besar. Tuan Lim tidak only melunasi seluruh sisa utang keluarga Agus, tetapi ia juga menelepon beberapa koneksinya di Kementerian Kesehatan Singapura. "Orang dengan keahlian seperti Anda," kata Tuan Lim kepada Agus 2 minggu kemudian, "tidak seharusnya memegang lab pembersih. Anda seharusnya memegang nyawa orang." Dengan bantuan firma hukum Tuan Lim,
Agus berhasil mendapatkan validasi ijazah keperawatannya di Singapura. Ia mengikuti ujian sertifikasi dan lulus dengan nilai tertinggi. Sebuah rumah sakit swasta ternama di Singapura langsung menawarinya pekerjaan sebagai perawat di unit gawat darurat. Nyonya Henderson dan suaminya, yang selamanya berutang nyawa, menjadi sponsor permanennya. Di hari terakhirnya bekerja di apartemen itu, Agus tidak lagi mengenakan seragam artnya. Ia mengenakan kemeja sederhana yang rapi. Tuan dan Nyonya Lim mengantarnya ke lobi, membawakan kopernya, sebuah gestur yang tak pernah mereka lakukan sebelumnya. "Panggil kami jika Anda butuh apapun," kata Nyonya Lim, matanya tulus. "Terima kasih, Tuan, Nyonya. Tapi saya rasa, saya bisa mengatasinya mulai sekarang," jawab Agus sambil tersenyum. Saat ia melangkah keluar dari lobi mewah itu, ia bukan lagi Agus sang TKI yang tak terlihat. Ia adalah Agus, sang perawat, yang berjalan tegak menuju takdir yang seharusnya menjadi miliknya. Ia telah membuktikan bahwa di balik celemek sederhana seorang TKI, bisa jadi tersembunyi gelar, keahlian, dan hati seorang pahlawan.